teman-teman semua, kembali lagi di Pocakta. Jadi yang belum tahu, Pocakta ini adalah segmen di mana para pengurus BEM sebagai panitia akan berbincang santai dengan berbagai narasumber dengan topik yang menarik dan mengedukasi tentunya. Nah, pada podcast episode yang ketiga ini, kita akan mengangkat tema tentang toxic relationship. Untuk narasumbernya kali ini akan mendatangkan narasumber dari Presiden Mahasiswa periode 2018-2019. Halo Mas Anam. Oh ya, Mas Anam boleh on cam. Halo. Oke, apa kabar Mas? Halo. Halo. Alhamdulillah baik. Kamu gimana kabarnya? Mas Anam lagi sibuk ngapain nih? Nggak ngapa-ngapain, nggak sibuk ngapa-ngapain ini. Alhamdulillah ini 2 hari libur, terus di rumah juga istirahat karena mulai minggu kemarin itu saya batuk-batuk pilek meriang gitu, jadi saya bed rest di rumah. Terus sambil ya kerja berangkat diantar kayak gitu. Tapi ini saya sebenarnya karena akhir-akhir ini kan kasus COVID kan melonjak gitu ya. Kita sebagai nakes kan juga sangat beresiko. Lah kok muncul gejala kayak gitu. Tapi alhamdulillah ini sudah sembuh. Oke. Sehat-sehat ya Mas. Ya, amin. Jadi kan hari ini ngomongin tentang toxic relationship. Nah, menurut Mas Anam, toxic relationship itu apa dan pernah nggak di situasi itu? Ya, tentunya cukup menarik sekali ya kita bahas tentang toxic relationship gitu ya. Hal yang akhir-akhir ini booming gitu ya. Tapi sebenarnya juga bukan ranah saya kalau kita suruh bahas kayak gini, karena saya bukan penyuluh keluarga, saya juga bukan seorang Kak Seto gitu ya yang paham mengenai psikologi kayak gini. Saya juga bukan Duta Sindri yang paham detail atau dapat menyampaikan secara detail. Tapi kita hari ini kita saling sharing aja ya mungkin ya, gimana tentang topik ini gitu. Oke, jadi kalau kita bicara tentang toxic relationship sebenarnya istilah ini muncul baru-baru ini ya, sekitar 2 sampai 3 tahun terakhir, karena mungkin juga orang sudah mulai kenal sosial media sehingga sudah banyak yang mulai berani bercerita di sosial media, utamanya Twitter, lalu Facebook seperti itu. Nah, saya sendiri pun juga mulai tahu ini semenjak di pandemi ini ya, kita sering buka HP, kita sering baca tweet gitu ya, banyak yang bercerita. Nah, kalau kita bedah sebenarnya toxic relationship itu terdiri dari 2 kata gitu. Toxic dan relationship. Toxic itu sendiri adalah racun dan relationship adalah hubungan. Gitu. Tapi ini bukan hubungan lalu yang diberikan racun seperti hubungannya Jessica Kumala-Wongso dengan Mirna itu ya. Tapi ini berkaitan dengan sifat ataupun sikap yang menimbulkan dampak buruk bagi orang lain. Ya. Nah, secara harfiah gitu ya, sering diartikan sebagai hubungan yang menimbulkan dampak buruk atau dampak negatif bagi individu dari proses interaksi. Lalu lingkungan interpersonal seperti pertemanan dan juga pacaran dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali ini dapat berdampak baik secara fisik maupun secara psikis. Jadi ada yang mengena terhadap pemikiran, perasaan, tapi juga ada yang sampai mengena fisik dan juga material. Kalau ditanya pernah nggak sih ngalamin seperti itu, sepertinya semua orang itu pernah mengalami. Saya, kamu, dan mungkin juga teman-teman di luar sana banyak pengalaman itu. Dari lini manapun, dari keluarga, dari lingkungan, ataupun dari pertemanan, bahkan pacaran pun juga banyak yang seperti itu. Saya sendiri juga sering mengalami itu di masyarakat gitu ya. Kita kan sering ya mendengar masyarakat tuh selalu ketika ada orang yang ingin sekolah, pertamanya cewek gitu ya, di desa kayak di saya gitu ya, kan banyak sekali yang bilang buat apa sekolah tinggi-tinggi, buat apa sekolah keluar banyak biaya gitu. Akhirnya juga akan ada di dapur, pasti di seorang ibu rumah tangga gitu. Buat apa
meninggalkan keluarga untuk mencari ilmu, nanti pasti juga akan kembali lagi ke keluarga. Nah, hal seperti ini sebenarnya hal yang toksik ya. Baik kita sadari maupun tidak, hal ini akan menjadikan mindset yang negatif bagi kita kalau kita tidak bisa menyaringnya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari toxic relationship yang ada di lingkungan. Dan kalau kita pacaran mungkin ya, kan banyak sekali sekarang itu pacaran, lalu pacarnya dan sebagainya. Itu juga salah satu contoh dari toxic relationship. Oke, next. Gimana? Oke. Berarti toxic relationship itu bisa dari mana saja ya, Mas? Ya, dari banyak ini ya, dari penyebab toxic relation itu apa aja sih? Ya, kalau penyebab toxic relation pasti yang pertama adalah adanya person yang toxic sendiri. Jadi pasti ada orang yang bersifat toxic bagi orang lain, itu penyebab utamanya. Tanpa itu tidak ada gitu ya. Misal orangnya fine aja gitu ya, kita berhubungan saat kelompok fine aja, kita berhubungan dengan teman yang fine enggak bersifat toksik, juga akan ada toxic relationship gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pola pikir yang berbeda gitu ya. Misal dengan pola pikir yang berbeda, itu bukan toxic. Misalnya saya contohkan tadi ya, orang yang berpikiran kuno atau berpikiran masih kolot gitu ya, memikirkan apa yang ada saat ini gitu. Sedangkan kita sudah memikirkan jauh, itu juga akan meracuni pikiran kita kalau kita terlalu mendengarkan hal seperti itu. Yang ketiga, itu bisa jadi karena orang atau individu itu terlalu menjadi following gitu ya, atau pengikut. Nah, kenapa seperti itu? Karena orang yang tipikal seperti ini, dia akan selalu mengikuti pola pikir dan juga apa yang disampaikan oleh orang lain, sehingga kita akan terpengaruh dari apa yang disampaikan. Intinya sebenarnya adalah adanya toxic person itu sendiri. Nah, kalau tipe-tipe toxic relationship kan ada banyak nih, Mas. Nah, itu apa aja sih? Kalau saya sih menggolongkan tipenya itu, kalau saya sendiri ya, itu ada 2, malah tidak banyak gitu ya. Kalau saya, karena saya menyimpulkan berdasarkan ada secara verbal dan juga non verbal. Dampak verbal itu bisa berupa bullying, lalu kritikan yang berkelanjutan, menuduh, terus manipulatif dan sebagainya. Sedangkan dampak atau tipe yang kedua itu adalah dampak tipe non verbal, yaitu berupa fisik dan juga material. Seperti itu. Ya enggak sih seperti itu? Bener nggak sih? Anak aku? Ya benar, Mas. Ya kadang toksik itu kan bisa lewat verbal sama lewat fisik. Iya. Kalau menurutnya Mas Anak lebih yang non verbal. Ya jelas verbal ya, karena kalau non verbal seperti fisik itu sekarang sudah jarang gitu ya, jarang pertama. Karena apa? Karena kalau sudah non verbal atau berupa fisik itu sudah masuk ke hal yang kriminal, maka orang akan lebih berhati-hati. Tapi kalau secara verbal orang masih liar gitu ya, menyampaikan kritikan dan sebagainya. Karena apa? Karena nggak ada hukumnya, tidak ada ancaman hukumnya gitu ya. Masih sering sekali kita dengar bullying dan sebagainya yang itu sangat menyakitkan hati. Ada juga toksik verbal yang malah justru membuat kita down gitu ya, kita pesimis, lalu kita membuat kita menjadi tertekan gitu ya, menjadi insur gitu kalau orang-orang sekarang bilang gitu ya. Tentu hal ini mempunyai dampak yang luar biasa gitu ya, dan verbal itu karena ini akan mengancam kesehatan jiwa kita. Banyak loh orang-orang yang tidak bisa bangkit karena sering banyak orang yang bisa bangkit, nggak bisa percaya diri gara-gara sering diejeki dan sebagainya, selalu dihina dan sebagainya. Nah,
kalau misalkan akibat dari toxic ini sama orang lain kan bikin ngedown. Nah, gimana sih caranya survive dari toxic relationship itu? Ya, mungkin gini ya, orang-orang yang berada di toxic relationship itu nggak akan sadar kalau dirinya ada di lingkungan yang toksik atau di tempat yang toksik gitu ya. Banyak sekali yang seperti itu. Bahkan mungkin saya sendiri dan juga Anda juga mengalami gitu ya. Kita berada di tempat yang sebenarnya salah, tapi kita masih ada di situ terus, jadi following terus. Nah, ini yang berbahaya kalau nanti berkelanjutan gitu ya. Maka dari itu kita segera mungkin harus bisa menyadari bahwa juga mungkin Anda pernah mengalami itu. Nah, maka dari itu kita harus segera sadar bahwa kita berada di tempat yang seperti itu. Itu yang pertama harus kita lakukan. Karena kalau kita nggak segera sadar, kita akan terkena dampak yang lebih parah lagi gitu ya. Yang kedua adalah mungkin kita harus segera bisa menata komunikasi. Kita bisa menempatkan ego di mana tempatnya yang paling pas gitu ya. Kita menjadi orang yang dewasa atau menjadi yang anak-anak sehingga kita bisa menyaring apa yang disampaikan oleh orang lain. Kita bisa memilih mana yang seharusnya kita dengarkan dan tidak kita dengarkan. Dari situ kita bisa lebih bijak dalam bersikap pada orang lain. Yang ketiga adalah kita harus mempunyai prinsip hidup. Jadi misal kita berada di lingkungan yang toksik atau kita berada di tempat yang dampak buruk pada kita atau omongan-omongan yang sering menyakitkan hati kita atau kita omongan yang sering membuat kita down, kita tidak percaya diri, kita harus punya prinsip hidup bahwa saya harus seperti ini dengan cara yang seperti ini gitu. Yang keempat adalah kita harus punya tempat untuk konseling, baik itu teman atau mungkin siapapun itu, orang tua kita dan sebagainya, sehingga kita punya teman untuk ngobrol gitu ya. Karena kalau orang itu tertekan dan orang tidak segera bisa ngobrol dengan orang lain gitu ya, itu juga memiliki dampak yang negatif loh ya. Kita akan semakin tertekan sehingga mungkin bahwa kita akan depresi juga gitu. Dan yang terakhir, kalau mungkin sudah tidak bisa dikendalikan atau kita sudah tidak bisa menyaring, kita bisa memutuskan hubungan atau menjaga jarak hubungan itu. Kita bisa mulai mundur selangkah demi selangkah, menjaga jarak agar kita bisa mengontrol diri kita. Gitu. Oke, tadi kan Mas Anam nyebutin kalau ada pelaku yang mencari pembelaan atas perilakunya dia. Nah, itu kan biasa disebut dengan playing victim. Nah, menurutnya Mas Anam, playing victim itu ada hubungannya sama toxic relationship nggak sih? Oke. Terus menurutnya Mas Anam, kenapa banyak orang terjebak dalam toxic relationship? Orang terjebak dalam toxic relationship itu karena memang toxic relationship itu selalu ada dalam kehidupan manusia yang pertama. Kita tidak bisa menghindari hal seperti ini karena ini sudah berdampingan dengan hidup kita. Jadi tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan kita, dan banyak orang yang tidak sadar terhadap kondisi yang dialami. Jadi orang-orang yang seperti ini merasa nyaman dengan kondisinya dan tidak sadar bahwa dia itu sebenarnya terdampak dari sikap orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang berada dalam kondisi seperti ini sering menganggap hal itu sebagai hal yang biasa, bukan hal yang harus dijauhi. Misal kita dalam sebuah pertemanan ya, teman kita selalu misal pinjam apapun sama kita, lalu sering minta difotoin tugas dan lain sebagainya gitu ya. Kita akan menganggap hal itu hal yang biasa, padahal seperti ini kan juga memberikan dampak yang buruk bagi kita kan ya. Yang ketiga adalah rasa sungkan untuk menolak. Jadi sebagian orang itu tidak enak kalau harus menjauhi orang atau teman atau orang lain gara-gara suatu permasalahan. Itu sering sekali terjadi. Misal dalam pertemanan kita ada suatu masalah gitu ya yang itu membuat kita tidak nyaman, tapi karena kita sudah lama berteman dan kita sudah saling mengenal, kita sudah saling mendalami gitu ya, jadi kita sungkan untuk misal keluar dari zona pertemanan itu, kita menjaga jarak seperti itu. Dan yang terakhir adalah terlalu menganggap orang lain lebih dari kita.
Jadi kita seperti tergantung kepada orang tersebut. Itu yang membuat seseorang lalu takut kalau dia dijauhi orang itu, kalau dia menjaga jarak dengan orang tersebut. Jadi intinya kita harus, kalau misalkan kita merasa kita udah kok ini orangnya toksik ya, berarti kita harus berani untuk keluar dari zona tersebut ya Mas. Iya, kita harus mulai untuk menjaga jarak. Kenapa seperti itu? Kalau kita berkelanjutan seperti itu, yang pertama orang yang bersifat toksik atau person toksiknya itu nggak akan ngerasa kalau dia person toksik. Tetapi kalau kita sudah menjaga jarak, dia akan ngerasa, kenapa kok teman-temanku menghindariku gitu ya? Kenapa orang-orang kok mulai menjauh dari saya gitu loh? Dia akan mulai merasa seperti itu sehingga dia harapannya bisa memperbaiki diri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sendiri bisa gimana ya? Kita bisa sedikit terhindar dari toxic relation yang semakin besar dampaknya gitu loh. Jadi kita harus berani memilih, kita harus berani memutuskan untuk segera menjaga jarak, sembari kita juga mengingatkan seperti itu. Oke, untuk yang terakhir ada pesan-pesan untuk korban dan pelaku dari toxic relationship. Iya. Pertama adalah bahwa toxic relationship itu tidak akan pernah bisa kita hindari. Kita tidak pernah bisa lari dari kondisi-kondisi yang seperti ini. Karena sekali kita keluar dari toxic relationship, kita akan masuk di toxic relationship yang lain. Itu sudah menjadi kodrat ya. Misal kita keluar dengan pertemanan yang ini, pasti di tempat yang lain, di kondisi yang lain kita akan mengalami seperti itu. Misal di keluarga ataupun di hubungan yang lebih luas lagi gitu ya. Misal di lingkungan. Jadi intinya adalah jangan lalu kita menganggap hal ini sebagai hal yang tabu gitu. Kita harus sadar bahwa hal ini memang ada. Yang kedua adalah ketika kita sudah berada di tempat yang seperti itu atau kita berada di lingkungan itu, kita harus segera untuk sadar bahwa itu tidak baik dan mempunyai dampak yang buruk bagi kita. Sehingga kita bisa mulai untuk mengontrol diri. Kita bisa menempatkan diri sesuai dengan tempat dan kondisi yang ada. Kita harus segera bisa untuk mencari jalan keluar atau solusi dari kondisi tersebut. Yang ketiga adalah jangan pernah untuk sungkan mengingatkan orang yang bersifat toksik. Jadi misal teman kita sendiri bersifat toksik bagi kita gitu ya, atau mungkin satu kelompok toksik pada kita harus berani untuk juga menyuarakan, kita harus berani mengingatkan bahwa sikap dan sifatnya itu berdampak buruk bagi orang lain, kebiasaannya berdampak buruk bagi orang lain. Yang keempat adalah kita harus mulai menarik rem darurat ya, untuk menjaga jarak, lalu tapi tetap berkomunikasi, jangan lalu putus hubungan seperti itu, tapi kita harus tetap menjaga jarak. Agar apa? Agar pelaku itu bisa merasa bahwa dirinya ada yang tidak beres pada dirinya, dan kita juga bisa terhindar dari dampak yang lebih luas lagi. Dan kita harus segera mengenali ya tipe-tipe dari orang-orang yang bersifat toksik. Kalau di beberapa buku gitu ya, saya pernah baca di jurnal tadi, itu ada setidaknya ada 6 tipe orang yang bersifat toksik. Yang pertama adalah si penguras tenaga. Jadi orang-orang yang selalu memanfaatkan orang lain. Misal kita dalam suatu organisasi atau kita dalam suatu perkumpulan gitu ya, ada orang-orang yang berlagak seperti bos, lalu menyuruh terus gitu ya, tanpa ada actionnya juga gitu. Nah, itu adalah salah satu tipe toksik. Yang kedua adalah si pemberi pujian palsu. Ini sering sekali terjadi pada kita ya. Ketika kita ngobrol sama orang lain atau kita sering berinteraksi, kita sering dipuji-puji dan sebagainya. Kita sering seolah digunggung gitu ya kalau saya ya. Tapi di belakang kita, di luar kita, orang ini yang justru ngerasani kita gitu loh, yang menjelek-jelekkan kita gitu loh. Nah ini juga tipikal orang yang toksik loh. Dan ini banyak sekali ada di lingkungan kita, apalagi cewek gitu ya, sering banget saat ngobrol itu enak, kita di luar ngerasani dan sebagainya gitu. Nah yang ketiga adalah si pesimis ya. Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang sudah tidak berdaya gitu ya, apa-apa sudah mudah menyerah dan lain sebagainya, ini tipe orang yang toksik juga. Kenapa? Orang yang seperti ini dia nggak punya semangat untuk berjuang, semangat untuk berbuat lebih. Nah pada akhirnya orang-orang seperti ini akan dimanfaatkan oleh orang lain juga gitu. Jadi kita harus mulai sadar kalau diri kita sendiri juga orang yang mudah pesimis, mungkin diri kita juga toksik. Kita harus mulai membangun semangat, harus mengintrospeksi diri. Yang keempat adalah
si pengkritik. Orang mungkin mengkritik orang lain tuh ya maksudnya memberi masukan, tapi orang yang selalu mengkritik orang lain dia, apalagi yang sudah menyerang pada perasaan, fisik itu sudah harus mulai dijaga, harus kita mulai jaga jarak dengan orang seperti itu. Kenapa? Bisa saja kritikannya itu justru membuat kita menjadi insecure atau down, sehingga kita punya depresi orang itu. Ini yang berbahaya. Maka dari itu kita harus pandai-pandai untuk menyaring apakah ini kritikan atau ini justru hinaan gitu ya. Nah seperti itu. Lalu yang kelima adalah si manipulatif ya. Sering sekali kita mendengar orang yang memutarbalikkan fakta gitu ya. Misal ada permasalahan, itu seolah-olah permasalahan itu bersih dari dia, orang lain yang membuat masalah. Ada juga orang-orang yang seringkali pandai untuk bersilat lidah gitu ya, memutarbalikkan fakta dan sebagainya. Ini juga tipe orang yang toksik. Kita harus bisa untuk segera mengenali dan kita harus segera bisa untuk bersikap. Dan yang terakhir yang tadi kamu singgung adalah orang yang victim, orang yang selalu berusaha untuk menyalahkan orang lain dan seolah menjadi korban dari suatu masalah. Padahal mungkin dia sendirilah penyebab dari masalah itu. Orang-orang yang seperti ini selalu berusaha untuk menghindari tanggung jawab, tidak suka untuk mencari solusi, selalu merasa tidak berdaya, dan juga selalu berusaha untuk memanipulasi orang lain. Jadi kita harus pandai-pandai untuk mengontrol diri kita. Ya, kita harus pandai mengontrol diri kita karena teman sama musuh itu bedanya tipis. Ya, benar sekali ya. Ya, ada saatnya mereka mendukung berbagai hal yang kamu lakukan, tapi bisa saja mereka bisa menusuk dari belakang. Ya, memang pujian dan juga apa namanya itu, pujian dan juga hinaan itu memang akan selalu ada itu ya dalam pertemanan. Kadang itu memang pertemanan membuat kita seolah-olah menjadi ratu, tapi juga kadang membuat kita jelek. Itu banyak sekali dialami. Nah, teman-teman hati-hati dalam menjalani sebuah hubungan di segala aspek kehidupan. Jadi, terima kasih buat Mas Anam atas waktunya buat ngomongin dan sharing tentang toxic relationship. Ya, sama-sama. Saya juga mohon maaf kalau banyak yang salah ya. Saya karena memang saya itu juga tidak begitu relate dengan materi seperti ini. Jadi kita berusaha untuk sharing tentang apa yang saya ketahui dan apa yang Anda ketahui aja gitu ya. Oh ya. Terima kasih ya Mas Anam. Ya, sama-sama. Jaga kesehatan selalu. Terima kasih buat Mas Anam dan terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan Kocakta kali ini. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye-bye.